Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan usia yang diberkahi. Pesan-pesan Dajjal. Dalam suatu kesempatan, usai menunaikan salat berjamaah, Fatimah ibn Qais meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar seraya tertawa kecil. Terdengar dari kedua bibirnya ucapan, kepada semua yang baru saja menunaikan salat, tetaplah berada di tempat. Setelah semua sahabat duduk tenang, beliau kemudian mengawali pembicaraannya. Apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahui. Beliau kemudian melanjutkan, demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun, aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani. Kemudian, dia datang berbaiat dan masuk Islam. Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan kisahnya. Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lakem dan Juzam. Selama 1 bulan lamanya, mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan. Sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Mereka duduk tak jauh dari kapal. Beberapa waktu kemudian, mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai seekor hewan yang berbulu lebat. Saking lebatnya bulu hewan tersebut, mereka tidak tahu mana kubul dan mana duburnya. Mereka kemudian memberanikan diri berkata kepada hewan tadi, Astagfirullah, hewan apa engkau? Anehnya, hewan itu bisa menjawab, aku adalah Jassasah. Mereka kembali bertanya, apa itu hewan Al-Jassasah? Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja, sebab dia sangat merindukan kabar kalian. Cepatlah pergi. Seperti yang dikisahkan Rasulullah, Tamim menuturkan, setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan. Meski demikian, kami penasaran dan segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi. Begitu sampai, ternyata benar di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya. Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi. Kala itu, kami bertanya, Astagfirullah, siapakah kau? Manusia raksasa itu menjawab, kalian sudah bisa mengetahui kabarku. Sekarang sampaikanlah kepadaku, siapakah kalian? Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang. Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan. Sampai akhirnya, kami berlabuh di pulaumu ini. Tiba-tiba, kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya dan ia meminta untuk kesini menemuimu. Sebab, tuturnya, kau begitu merindukan kabar kami, sehingga kami pun segera menemuimu. Laki-laki itu berkata, sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma Baisan. Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Yang aku tanyakan kepada kalian, apakah kurma itu masih berbuah? Masih. Andai kurma itu nyaris tak berbuah, sekarang sampaikanlah kepadaku tentang danau At-Tabariyah. Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Apakah ia masih terisi air? Danau itu masih banyak airnya. Oh, sekiranya air danau itu sudah hampir kering. Ucap si laki-laki. Laki-laki itu kembali bertanya,
Sekarang, kabarkanlah kepadaku tentang sumur Zugar. Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Tanya mereka. Apakah sumur itu masih ada airnya? Apakah warga sekitar masih bercocok tanam dengan air sumur tersebut? Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, Masih. Bahkan, airnya masih banyak dan para penduduk masih berladang dengan airnya. Laki-laki dalam gereja itu kembali menanyakan pertanyaan lainnya. Lalu kabarkanlah kepadaku tentang nabi orang-orang Arab. Apa yang telah dia lakukan? Dia lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah. Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Betul, jawab kawan-kawan Tamim Ad-Dari. Lalu, apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Kawan-kawan Tamim Ad-Dari pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan ditaati oleh mereka. Terdengar si laki-laki bertanya lagi. Apakah itu sudah terjadi? Benar, tegas mereka. Oh, nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya. Karena itu, dia memberitahu kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari, selain daripada kota Mekah dan Madinah. Kedua kota tersebut diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya, atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terhunus sarung di tangannya, yang siap dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya. Di akhir kisahnya, perawi hadits ini, yakni Fatimah binti Qais, menambahkan, sambil mengetuk mimbar dengan tongkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ini baik, ini baik, ini baik. Maksudnya Madinah. Beliau memungkas kisahnya. Bukankah aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian? Para sahabat menjawab, benar. Beliau kembali bersabda, sungguh mengagumkanku cerita Tamim ini. Ceritanya sesuai dengan yang ingin aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Makkah, dan Madinah. Ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Ia datang dari arah timur. Dari arah timur. Dari timur. Beliau mengatakan demikian sambil memberi isyarat ke arah timur. Terakhir, Fatimah binti Qais berkomentar, ini yang aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah yang disarikan dari hadits riwayat Muslim dalam sahihnya, tepatnya dalam kitab Al-Fitan wa Asrat Al-Sa'ah, bab Kisya Ajasasah, nomor hadis 2942. Wallahu alam.